dari sisi ekonomi, globalisasi itu dengan tadi kapitalisme, dengan individualisme itu memunculkan ketidaksetaraan, memunculkan ketimpangan, dan dengan ketimpangan dan ketidaksetaraan yang semakin jomplang itu dengan sendirinya akan memunculkan konflik kelas misalnya ya, konflik antara mereka yang beruntung dengan yang kurang beruntung gitu. Nah, itu menghilangkan kemoderatan pada akhirnya gitu. Politik misalnya memaksa nasionalisme kita membuka diri, liberalisme masuk gitu ya. Dan liberalisme itu erat kaitannya tadi dengan individualisme ya. Individualisme dan kapitalisme, dan itu membawa aroma kontestasi di dalamnya, di mana aroma kontestasi yang luar biasa, aroma kontestasi yang semakin tajam itu akan memunculkan konflik yang semakin tajam. Di sisi sosial, individualisme tadi itu yang semakin menguat. Kemudian di sisi budaya, banyak sekali penyerapan budaya asing yang itu menghilangkan budaya kita sendiri gitu ya. Dari sisi tadi seni budaya misalnya wayang golek atau wayang kulit, kita semakin sulit mendapatkan itu gitu ya. Di daerah lain juga seni-seni budaya lokal saya kira mungkin hanya di event-event tertentu saja kita melihat gitu. Padahal dulu itu mudah sekali orang menyelenggarakan seni budaya lokal gitu ya. Budaya-budaya bangsa kita yang terkenal santun, terkenal kolektivis dalam arti mengutamakan kepentingan bersama, itu juga sudah terkikis oleh arus globalisasi yang semakin deras ini gitu ya. Dan itu mendapat ekstremitasnya dari IT ya, information technology yang semakin kuat, semakin hebat gitu ya. Nah, semua ini kemudian merangsek dan kemudian menghilangkan ya budaya yang dulu moderat, budaya yang dulu lebih mengedepankan kolektivisme ke masyarakat begitu, itu berubah gitu menjadi budaya yang sangat individualis, budaya yang sangat egois gitu. Ya itu budaya liberalisme kapitalisme gitu. Nah, semuanya itu mengakibatkan bahwa ciri kemoderatan kita itu berubah gitu ya. Belum lagi ada budaya primordial yang masuk gitu ya, budaya dari Timur Tengah misalnya gitu ya. Nah itu juga lebih menajamkan konflik di masyarakat dan kemudian menghilangkan ciri kemoderatan gitu ya. Ini tentu sangat memprihatinkan ya, karena kalau kita lihat sejarah bagaimana misalnya Wali Songo membawa Islam itu dengan damai dan bisa diterima gitu ya, dan kemudian agama-agama lain juga bisa diterima gitu. Dan kenapa sekarang ini berbagai benturan antar budaya terjadi gitu ya, itu karena melemahnya kebudayaan kita gitu. Nah, modal budaya, modal kultural ini seharusnya bisa dieksplorasi untuk kemudian memunculkan kembali keberagaman kita yang moderat gitu ya. Budaya yang sekarang melemah bisa kembali dihidupkan, diperkuat agar kemoderatan itu bisa muncul gitu ya. Bagaimana caranya agar kita mampu menghidupkan kembali budaya, kita mampu memunculkan kembali kemoderatan yang menjadi ciri khas kita selama ini begitu ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan misalnya dengan menggelar seni budaya gitu ya. Tadi sempat disinggung di Bengkulu misalnya ada budaya tabot dan itu amat sangat sakral bagi penganut Syiah gitu. Dan event itu bisa diselenggarakan setiap tahun dengan damai dan di tengah-tengah masyarakat Sunni gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau itu bisa terus digalakan, maka ini akan memunculkan kembali kemoderatan bangsa kita gitu. Kalau di luar Sunni dan Syiah itu peperangan terus-menerus, di kita itu bisa hidup dengan damai, dengan berdampingan gitu ya. Bagaimana festival Tabot itu waktu tahun kemarin saya ke sana itu begitu ramai, orang-orang di setiap kampung membuat tabot gitu ya, membuat tabot untuk kemudian dibawa ke lapangan dan kemudian di sana diselenggarakan festival
Ya, bermacam-macam kegiatan, ada lomba seni, lomba tari gitu ya. Dan itu menarik sekali gitu. Dan itu terjadi dengan damai gitu ya di tengah kerumunan orang banyak itu gitu ya. Saya kira mungkin tahun ini tidak diselenggarakan karena Covid, karena pandemi, tetapi saya kira jiwanya masih ada gitu. Bagaimana toleransi, bagaimana solidaritas antar pemeluk agama dan kepercayaan atau aliran itu bisa terjadi dengan damai gitu. Misalnya lagi di Cigugur gitu ya. Di Cigugur itu ada tradisi Serentahun namanya. Tradisi Serentahun itu adalah tradisi yang di dalamnya itu terdapat upaya untuk berterima kasih gitu kepada Tuhan karena panen yang berhasil gitu ya. Itu Serentahun. Setiap tahun bulan Agustus juga gitu ya. Mungkin sekarang inilah dilakukan, tapi mungkin tahun ini tidak dilakukan karena adanya pandemi itu. Nah, dengan menghidupkan budaya seperti ini, itu akan terjalin ikatan antar sesama berbagai pemeluk agama, suku dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana misalnya festival di Dieng, saya tahun lalu juga ke Dieng dan di sana menyaksikan bagaimana keramaian di tengah keberagaman gitu ya, perdamaian di tengah keberagaman. Bagaimana orang misalnya malam-malam menyaksikan jazz di atas awan gitu ya. Ini kan luar biasa sekali ya, budaya yang tercipta merayakan keberagaman gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara agar kemoderatan itu bisa tetap ada gitu ya. Agar konflik, agar kemudian budaya tidak mampu menerima keberagaman itu terkikis gitu ya. Dengan penyelenggaraan seni budaya seperti ini itu bisa mengisi relung hati setiap individu bangsa Indonesia dengan kesadaran bahwa bangsa ini memang sudah tercipta beragam, bangsa ini memang sudah tercipta majemuk. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mampu menerima, mengakui, ya, dan kemudian saling hormat menghormati. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya inti dari ketuhanan yang berkebudayaan. Bagaimana ketuhanan itu tidak datang dari ruang kosong, tetapi ketuhanan itu adalah berisi budaya, ya, Tuhan dengan kebudayaan masing-masing, gitu. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan koeksistensi politis yang memungkinkan seluruh agama-agama itu hidup dengan damai gitu. Kita sudah memiliki itu gitu. Pemikiran yang brilian sekali dari para founding fathers dan mothers bahwa ketuhanan kita itu adalah ketuhanan yang melampaui semua agama, dalam arti bahwa ketuhanan yang mengayomi semua agama gitu. Ketuhanan dalam dasar negara kita itu bukan ketuhanannya orang Islam atau orang Kristen atau orang Katolik atau orang Hindu atau orang Buddha saja, tetapi adalah ketuhanan yang koeksistensi politis. Jadi memungkinkan semua ketuhanan itu ada dan memungkinkan semua pemeluk agama itu bisa beribadah menurut agama dan kepercayaan itu dengan damai. Nah, saya kira itu yang harus terus dieksplorasi ya. Dieksplor. Saya kira setiap daerah punya budaya itu. Nah, bagaimana bisa kita bayangkan kalau setiap daerah itu punya event tahunan misalnya seperti Serentahun di Cigugur Kuningan, Jawa Barat, seperti Tabot di Bengkulu, ya, seperti Dieng itu Culture Festival yang setiap bulan Agustus gitu ya, atau di daerah-daerah lainnya. Ada Sintu Maroso di Poso, ada budaya Pelagandong di Ambon. Nah, budaya-budaya seperti inilah yang harus terus dieksplorasi dan kemudian direkonstruksi kembali agar kemudian ini bisa benar-benar hidup ya. Ini bisa benar-benar membumi dalam keseharian kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa menahan desakan budaya asing, budaya luar yang amat sangat melemahkan kita, yang membuat kemoderatan kita itu hilang gitu. Dan kemudian kita akan tetap kuat dengan budaya kita. Budaya yang sudah
terbukti mampu menerima keberlainan gitu ya, menerima yang lain itu sebagai saudara, bukan menerima yang lain sebagai yang lian gitu ya. Orang Sunda melihat orang Jawa itu berbeda, orang Jawa melihat orang Papua berbeda, tetapi dalam keberbedaan itu bisa saling menerima gitu ya. Yang lain itu sebagai saudara.